Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari golongan 5A dalam tabel periodik. Golongan kami disebut sebagai golongan 5A karena kami memiliki elektrovalensi yaitu 5. Anggota golongan kami terdiri atas hidrogen, fosfor, arsen, antimonium, dan bismut. Tapi yang dibahas kali ini hanya kita bertiga, yaitu nitrogen, fosfor, dan arsen. Silakan perkenalkan diri. Halo teman-teman, aku adalah unsur pertama di golongan 5A. Di dalam tabel periodik, nama aku adalah nitrogen dengan lambang N dan nomor atom 7. Halo teman-teman, ibu merupakan fosfor. Aku unsur kedua dari golongan 5A. Lambang aku P, nomor atom aku 15. Dan saya merupakan unsur ketiga dari golongan 5A. Nama saya arsen. Lambang unsur saya adalah AS dan nomor atom saya adalah 33. Untuk mengenal lebih dalam tentang kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dengan menceritakan diri kami masing-masing. Kalau aku sebagai unsur yang pertama di golongan 5A akan menjelaskan terlebih dahulu. Aku memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 3p3. Nama bapak aku adalah Daniel Karpon. Aku berasal dari bahasa Yunani yaitu nitrum dan aku berasal dari bahasa Latin yaitu nitrum dan bahasa Yunani nitron yang artinya soda asli, gas dan pembentukan. Wujud aku adalah gas tanpa bau, tanpa warna, tanpa rasa, dan sebagian besar merupakan gas diatomi. Aku berjenis non-logam yang stabil. Kalian tahu gak sih, aku ini sering disebut zat pemalas. Soalnya, aku gak mau bereaksi sama unsur atau senyawa lainnya. Aku mengisi 78,08 atmosfer di bumi loh, dan juga terdapat banyak jaringan hidup. Kegunaan aku juga banyak, mulai dari pembentukan amonia, bahan peledak, zat pendingin, pupuk yang merangsang pertumbuhan, dan memberi warna hijau pada daun, bahkan hingga angin ban, seperti yang ada pada PPT ini. Selanjutnya saya sebagai unsur kedua, saya memiliki konfigurasi elektron 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 3. Ya, saya ditemukan oleh Hanif Brand pada tahun 1669. Nama saya berasal dari bahasa Yunani, yaitu fosforos, yang berarti memiliki keunikan cahaya. Cahaya saya dibilang unik karena saya dapat bercahaya dalam gelap atau sering disebut dengan glow in the dark. Dalam unsur saya memiliki dua bentuk utama, yaitu fosforus merah dan fosforus putih. Namun, karena sangat reaktif, saya tidak pernah ditemukan sebagai unsur bebas di bumi. Saya dapat ditemukan di bebatuan, tanah, jaringan hewan. Saya memiliki kegunaan untuk memproduksi baja, perunggu, fosfor, dan produk-produk lainnya. Selain itu, saya sangat penting dalam pembuatan pupuk. Ya. Dan secara luas, saya digunakan dalam bahan peledak, korek api, kembang api, pestisida, odol, dan deterjen. Dan juga karena saya dapat mengeluarkan cahaya dalam gelap, glow in the dark, saya dapat juga dibuat sebagai mainan. Dan yang terakhir saya merupakan arsen. Konfigurasi elektron saya ada 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 3d pangkat 10, 4s pangkat 2, dan 4p pangkat 3. Bapak saya itu namanya Albertus Magnus. Dia yang menemukan saya pada tahun 1250. Wujud saya itu berupa bahan metaloid yang terkenal beracun dan memiliki 3 alotropik, yaitu kuning, hitam, dan abu-abu. Zat saya itu tidak berasa, tidak berbau, dan terlihat seperti gula, tapi hanya puluhan gram dari saya udah bisa menyebabkan kematian. Nah, tapi saya tidak berbahaya dalam segala bentuk. Di dalam bentuk unsur, saya itu tidak berbahaya dan tidak beracun. Saya hanya berbahaya
kulit ditemukan di lapisan bumi. Biasanya hanya sekitar 5,5 kali 10 pangkat 5% per volume. Biasanya kalau di alam, saya terdapat dalam bentuk mineral di kerak bumi. Walaupun saya berbahaya, kegunaan saya juga cukup banyak, mulai dari pengolahan kaca, pigmen, tekstil, kertas, kemudian ada perekat logam, pengawet kayu, dan amunisi. Saya juga digunakan dalam proses penyamakan kulit, pestisida, aditif pangan, dan obat-obatan. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa saya yang berbahaya ini bisa dijadikan obat-obatan? Ini terbukti pada zaman dahulu ada peneliti yang mengklaim bahwa saya bisa dijadikan sebagai obat tradisional Cina yang dapat menyembuhkan penyakit menular seksual yaitu sifilis atau raja singa. Setelah itu saya diteliti lebih lanjut lagi pada tahun 1992 dan terbukti bahwa saya dapat menyembuhkan penyakit leukemia akut. Lebih tepatnya tidak menyembuhkan, tetapi memberi umur yang lebih panjang kepada pengidam penyakit leukemia akut, kurang lebih mencapai 5 tahun lamanya. Oke, itu dia perkenalan keluarga golongan 5A dari masing-masing. Semoga yang kami ucapkan menjadi ilmu baru bagi kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.